Jujutsu Kaisen manganya tamat setelah serialisasi dari tahun 2018 sampai tahun 2024 di majalah Weekly Shonen Jump. Sebagai orang yang rutin ngikutin manganya dan suka banget sama adaptasi animenya, gue mau ngasih opini gue tentang cerita Jujutsu Kaisen secara keseluruhan. Dan opini gue terhadap series ini sekaligus ya opini gue tentang endingnya, obviously, karena ya ini topik video gue kali ini ngebahas Jujutsu Kaisen. Gue lumayan suka sama manga Jujutsu Kaisen dari awal sampai akhir, walaupun perlu diakuin manga ini juga punya minus yang gua rasa cukup banyak dan agak bikin kayak gimana gitu buat gue pribadi. Tapi dengan segala naik turunnya, bagi gua manga ini juga menutup ceritanya dengan bagus dan masih banyak hal positif yang gue suka dari manga ini. Jujur jadi opini gue ya secara keseluruhan buat endingnya, bagi gue bukan ending yang sempurna, tapi masih ending yang bagus dan ending yang pas aja buat Jujutsu Kaisen. Anyway, langsung aja deh gue cerita Jujutsu Kaisen ini kayak gimana versi preset gue dulu nemu Jujutsu Kaisen gitu-gitu. Gimana video ini obviously spoiler Jujutsu Kaisen gitu dah, lu pada tahu. Pertama, gue nemu Jujutsu Kaisen itu pas zaman COVID season 1 adaptasi animenya tayang gitu kan, itu rame banget, booming lah ya. Jadi ya udah gue iseng coba nonton dan gue suka banget sama adaptasi anime season 1 itu. Gue suka banget sama apa yang ditawarkan pas first impression dulu Jujutsu Kaisen ke gue, dengan cast karakter yang menarik dan cerita yang menantang. Dikarenakan cerita Jujutsu Kaisen ini sangat punya konsekuensi tinggi ke karakternya dari awal cerita. Abis nonton animenya pas season 1, gue langsung maraton baca manganya. Kalau nggak salah sampai Calling Game dulu itu, dan abis itu break baca manganya sampai akhirnya lanjut pas Gojo udah nggak disegel dan versus Sukuna itu, dan akhirnya ngikutin sampai tamat. Jadi first impression gue dulu ke Jujutsu Kaisen ini adalah battle shonen yang punya pondasi battle shonen pada umumnya lah ya, kebaikan melawan kejahatan, dan yang baiknya adalah sisi dukun Jujutsu dan yang jahatnya adalah makhluk kutukannya gitu, curse-nya. Cuma nih di tim orang baiknya, dukun Jujutsunya itu mereka nggak sepenuhnya orang baik melawan kutukan, melawan curse gitu, melainkan di balik orang baik itu ternyata mereka juga punya hal ngaconya gitu. Jadi kerasa abu-abu banget dukun Jujutsunya itu, apalagi kalau kita ngomongin politik internal Jujutsu ya, itulah higher ups dan tetek bengeknya. Maka dari itu kalau misalnya ini bukan cerita Jujutsu Kaisen ya, gua ngerasa gua nggak bisa mungkin dukun Jujutsunya gitu, karena mereka ini masih punya sisi ngaconya kalau kita ngomongin higher ups ya, kayak yang gue bilang tadi. Tapi karena di Jujutsu Kaisen ini villainnya, kelompok curse-nya itu dibikin sangat amat jahat, jadi kayak ya mau gak mau orang baiknya kayak gini ya harus didukung gitu di dalam ceritanya, walaupun sisi baiknya lagi-lagi ngaco. Satu hal lainnya yang gue suka pas itu ada trope dua jiwa di satu badan, yaitu Yuji sama Sukuna. Gue suka aja karena Sukuna itu gak mau jadi orang baik yang bakal ngebantu Yuji di dalam progres ceritanya, dan Yuji beneran di dalamnya itu ada literal demon yang susah buat dikendalikan. Karena biasanya kalau trope ini seiring jalannya cerita, kemungkinan besar bakal ngebantu si MC gitu, bisa jadi orang yang kuat lah atau apalah. Cuma si Sukuna itu nggak sama sekali ngebantu Yuji, yang ada malah nyusahin banget. Cara eksekusi trope Yuji sama Sukuna, karakterisasinya itu ngebikin moral dilema Yuji Itadori gede banget, dan itu gue suka banget aja. Pokok segitu aja tentang first impression gue ke Jujutsu Kaisen yang gue suka banget lah dulu. Dan selanjutnya gue mau cerita apa hal yang sangat gue suka dari Jujutsu Kaisen sebelum gue nyinyirin hal yang gue nggak suka. Gue tahu Jujutsu Kaisen ya overall punya minusnya, tapi gue rasa kalau misalnya kita ngomongin minusnya aja, entar lupa mengapresiasi hal bagus yang gue rasakan pas ngikutin series ini gitu. Jadi ya udah, gue mau ngomongin hal bagusnya dulu. Hal pertama yang gue suka dari Jujutsu Kaisen adalah punya tema, punya vibe cerita yang konsisten dari awal sampai akhir. Konsisten dalam artian menciptakan tema, menciptakan vibe yang mencekam buat dunia battle shonen di dalamnya. Dan konsekuensinya, lagi-lagi gue bilang, konsekuensi cerita di Jujutsu Kaisen ini sangat tinggi buat karakter di dalamnya. Jadi misal salah dikit, kemungkinan lu ya meninggoy. Dan buat gue pribadi, Jujutsu Kaisen dari awal gue ngikutinnya kerasa dunia itu agak hopeless, tapi bukan berarti dunia ini gak ada harapan sama sekali. Vibe shonennya itu ya mencari harapan di dunia yang kelihatan hopeless banget, karena bagi gue Jujutsu Kaisen vibesnya lumayan dark buat battle shonen dan rasanya agak kotor. Hal ini kelihatan kalau lu bandingin kekuatan dukun Jujutsu sama villain curse ya, itu gap kekuatannya kerasa jauh banget, dan cuman ada beberapa orang di dukun Jujutsu yang punya kekuatan sebanding kayak villainnya. Dan rata-rata ya kalau misalnya lu perhatikan ya, ini battle-nya itu dukun Jujutsu nggak pernah satu lawan satu gitu sama curse ya, melainkan biasanya itu ngebantai 2v1 gitu gak sih, 3 lawan 1 gitu-gitu loh. Gak pernah 1 lawan 1, karena kalau 1 lawan 1 ya kalah jauh, karena itu yang cuma bisa dilakukan kalau misalnya lawan lu itu adalah lawan yang sangat kuat. Karena kekuatan kekuatan orang baiknya
itu segini, kekuatan orang jahatnya itu segini. Jadi buat orang baiknya bisa ngeimbangin kekuatan orang jahat yang di atas ini, mereka semua harus kerjasama mau gak mau. Tapi sayangnya kerjasama orang baiknya itu susah banget karena lagi-lagi balik tadi gue udah ngomongin politik internal Jujutsu yang ada di world buildingnya tipis-tipis itu ngebikin orang baik sama orang baik dukun Jujutsu itu kerjasama susah banget. Jadi gitu ribetnya. Terus gue juga perlu ngaku kalau misalnya gue juga suka sama cast karakter Jujutsu Kaisen yang bagi gue itu konsep castnya, basic castnya itu bagus banget dan gue suka karakter yang ada di dalamnya. Gue suka MC-nya Yuji Itadori, orang yang aslinya gak tahu kalau dia itu somehow keturunan dari Curse. Jadi dia tiba-tiba kegeret aja tuh masuk ke dunia dukun Jujutsu. Gue juga suka Gojo Satoru yang berusaha mengubah dunia Jujutsu biar kejadian yang menimpa diri itu gak kejadian lagi ke generasi selanjutnya. Gue juga sangat suka Maki Zenin, dia ini karakter favorit gue. Cewek yang meruntuhkan patriarki ngaco keluarga Zenin itu karakter keren banget sih Maki. Ujung ya kalau ngomongin karakter Jujutsu Kaisen bagi gue peaknya GG Akutami pas ngebikin karakter itu, dia bisa ngebikin karakter komplit, well developed dengan waktu yang lumayan singkat dan itu kerennya GG Akutami bagi gue di situ. Misalnya kayak Toji Fushiguro yang cuman muncul di satu arc sih saja flashback kan itu karakter yang bagi gue komplit banget walaupun ya minor karakter doang. Ataupun Geto Suguru juga sih yang sebenarnya Geto Suguru itu ya lumayan panjang sih karena dari manga prequelnya dari Jujutsu Kaisen Zero juga udah ada gitu. Cuman kalau lu sambungin sama Gojo PS Arc itu tetap keren sih karena bagi gue waktunya lumayan singkat buat ngembangin si Geto Suguru ini. Tambah lagi kan pacing Jujutsu Kaisen itu cepet, jadi ini kelebihannya GG Akutami sih yang gue rasa patut diapresiasi pas ngedesain karakter, pas ngebikin karakter gitulah. Tapi tetap sih cara Jujutsu Kaisen ngehandle karakter yang bagi gue itu fondasinya menarik, ada minusnya itu ntar gue bahas di segmen selanjutnya. Hal terakhir yang sangat gue apresiasi dari Jujutsu Kaisen itu power sistemnya sama fightnya. Fondasi power system Jujutsu Kaisen yang sangat detail dan kompleks ngebikin fight yang terjadi di Jujutsu Kaisen itu sangat menarik buat gue ikutin. Hasilnya tiap kali fight itu beneran intens banget gue ngebacanya dan gak ada momen gak serunya tiap kali fight. Mungkin pada awalnya power system Jujutsu Kaisen itu susah dimengerti dan gue ngakuin itu cuman sekalinya paham lu bakal paham banget dan seru banget ngikutinnya. Orang-orang bilang kalau Jujutsu Kaisen itu isinya fight doang dan emang gak salah sih, battle oriented banget ini manga. Tapi gue gak setuju kalau misalnya orang-orang bilang Jujutsu Kaisen itu minim cerita aja gitu loh. Karena cara plot Jujutsu Kaisen Progress itu adalah disampaikan menggunakan fight, menggunakan battle yang ada di dalamnya. Kalau misalnya nggak terjadi fight, nggak terjadi battle, nggak gelut itu karakternya, plot progress cerita Jujutsu Kaisen itu nggak bakal maju. Nah itu cara manga Jujutsu Kaisen mempresentasikan ceritanya. Tapi kalau misalnya lo nggak demen ya gua wajarin aja sih sebenarnya gitu loh. Lo prefer cerita yang lebih detail, lebih lambat. Cuma emang ini style Jujutsu Kaisen menyampaikan cerita menggunakan pertarungannya. Segitu aja 3 hal utama yang gua suka dari Jujutsu Kaisen. Dalam peaknya Jujutsu Kaisen bisa nunjukin cerita yang menarik banget dan intens banget dengan pacing cepet banget yang gue suka dan diikutin dengan cast karakternya yang bagus ditambah power system yang keren ngebikin Jujutsu Kaisen seru buat gue ikutin. Di satu sisi gaya penulisan GG Akutami itu bagi gue kalau pas lagi bagus-bagusnya bisa ngebikin cerita dan karakter yang komplit walaupun screen time mereka sedikit. Dengan contohnya kayak tadi gue sebut misalnya Toji gitu, terus juga ada Higuruma tuh contoh di manganya. Mereka adalah beberapa contoh yang keren karakterisasinya dan cara mereka dipakai di cerita mantep walaupun screen time dikit. Anyway, kan tadi gue udah ngomongin hal yang gue suka dari Jujutsu Kaisen. Selanjutnya gue mau ngomongin hal yang gue gak suka dari Jujutsu Kaisen. Langsung aja gue ngomongin, gue kadang gak suka cara Jujutsu Kaisen menjelaskan suatu hal yang ada di dalam ceritanya buat gue. Karena kesannya Jujutsu Kaisen menjelaskan suatu hal buat gue pribadi, kesannya itu seringkali atau kadang-kadang gue gak tahu, gue ngerasa penjelasan di Jujutsu Kaisen itu agak bumet buat gue pahamin. Entah dari gaya penulisannya atau apa, gue gak tahu ya. Apalagi kalau kita ngomongin manganya. Tapi kalau pas di animenya dijelaskan pas season 1 sampai 2 itu gue baru beneran paham. Jadi mungkin masalah di manganya aja, manga eksklusif buat gue pribadi. Contohnya gue tuh suka sama konsep power system Jujutsu Kaisen, tapi di satu sisi cara cerita menjelaskan bagaimana power system itu berfungsi ke gue ya sangat muter, sangat bulat lah dan gak to the point banget rasanya. Walaupun ujungnya gue paham sama power system gimana suatu hal bekerja di dunia Jujutsu Kaisen gelut-gelut gitu, ya tetap aja ngebingungin gitu loh. Gue gak tahu kalau misalnya ini salah otak gue yang kecil atau salah penulisannya atau mungkin salah penerjemahannya, karena gue baca Jujutsu Kaisen itu di aplikasi Manga Plus dan penerjemah Manga Plus itu yang bahasa Inggris. Gue baca Jujutsu Kaisen bahasa Inggris. Di situ ya di komunitas Jujutsu Kaisen terkenal kalau penerjemahan
Jujutsu Kaisen itu kurang banget gitu. Jadi gue nggak tahu ini salahnya siapa di manganya, karena lagi-lagi gue udah ngomong ke pas di animenya tayang ngejelasin hal yang gue gak paham pas baca manganya itu gue lebih ngeh. Jadi gue gak tahu ini salahnya gue, otak gue yang kecil, atau salah penulisan itunya, penulisan cerita dari pusatnya dari sana ya, atau salah penerjemahnya atau apa gue nggak tahu. Tapi ini hal yang gue gak suka aja, penjelasannya kadang muter, kadang bulat, kadang susah dipahami. Terus nih, kritik terbesar gue ke Jujutsu Kaisen adalah gue gak suka beberapa karakter di handle di cerita itu kayak gimana. Tadi ngomong gue suka banget sama cast karakter Jujutsu Kaisen. Bagi gue kasih karakter yang menarik, pondasinya itu buat cerita ke depannya kayak gimana. Gue suka banget sama cast karakter Jujutsu Kaisen. Cuman yang gue gak suka adalah karakter menarik ini cara dipakainya bagi gue kurang. Perlu diakuin gue suka banget bagaimana beberapa karakter di handle di dalam cerita itu kayak gimana. Yuji Itadori gue suka banget cara dia di handle gimana. Terus juga Gojo Satoru gue suka banget cara dia di handle di ceritanya gimana. Dan Sukuna juga gue suka banget cara dia di handle dalam cerita. Terus ada Mahito itu bagus banget karakterisasinya dan gitu-gitu dah. Tapi gak sedikit karakter yang gue rasa handlingnya jelek banget di dalam cerita. Gue masih salty dan terheran-heran cara Yuki Tsukumo yang karakter itu cantik banget dan di hype banget di awal cerita, tapi rasanya itu dia cuma muncul sepintas aja abis itu meninggal. Atau konklusi karakter Kenjaku yang rasa itu keren banget, walaupun dia itu salah satu villain penting banget. Fightnya sama Takaba seru banget, tapi konklusi dia itu nggak banget. Gua juga nggak suka cara Nobara di handle. Sebenarnya gua nggak masalah sama penjelasan in universe Jujutsu Kaisen Power System begitu, gimana kekuatan Jujutsu yang ngebikin Nobara itu bisa hidup lagi. Cuman timing itu kayak convenient banget setelah dia bertahun-tahun nasibnya gak jelas antara hidup atau mati di dalam cerita itu. Gua nggak suka banget dia dimunculin di momen yang sangat amat pas dan sangat amat kebetulan. Itu rasanya kayak gimana gitu, gua nggak suka aja gitu. Walaupun gua akuin Nobara cantik banget, Nobara waifu gua, tapi gua nggak suka aja cara di handle nya kayak gitu. Belum lagi kalau gua ngomongin Megumi Fushiguro lah, Toge Inumaki atau siapalah, gua nggak tahu, banyak banget listnya karakter yang gua nggak suka cara di handle nya. Sehingga gua suka cast karakter Jujutsu Kaisen, bagi gua menarik. Tapi gue nggak suka gimana cast karakter Jujutsu Kaisen yang menarik ini di handle di dalam cerita itu gimana. Karena handlingnya, entah dari screen time ya, entah cara penggunaan di dalam ceritanya, itu bagi gue kurang. Dan rasanya karakter menarik yang ada di dalam cerita ini bagi gue ada beberapa yang kebuang. Dan terakhir, world building Jujutsu Kaisen bagi gue kurang. Mungkin world building Jujutsu Kaisen itu bisa lebih mendalam, bisa detail, yang ngebikin penjelasan kenapa suatu hal di dunia Jujutsu Kaisen itu terjadi ya bisa diperdetail. Dan itu mungkin bisa ngebikin dunia Jujutsu Kaisen lebih menarik buat gue pribadi. Gue akuin ya, world building Jujutsu Kaisen itu di awal cerita kerasa bagus banget sih jujur, sampai Shibuya Incident, Arcabis Shibuya Incident. Bagi gue penjelasan world building Jujutsu Kaisen itu turun banget. Abis itu beneran fokusnya ke hal yang apa terjadi saat itu juga, bukan ngelihat hal yang terjadi di belakang kenapa hal itu terjadi gitu. Lu paham gak sih maksud gue? Pas di Calling Game itu sebenarnya ada penjelasan masa lalu gitu-gitu, cuma rasa itu kurang detail gitu loh. Karena di Calling Game ya tetap ada ngejelasin generasi dukun Jujutsu zaman Kashimo dan lainnya, tapi penjelasannya kurang detail dan rasanya bisa lebih menarik aja presentasi world building Jujutsu Kaisen. Terus juga random amat world building ditaruh di ujung cerita banget yang ini tuh. Anyway, udah tadi gue ngomongin cerita Jujutsu Kaisen secara keseluruhan, opini gue gimana, hal yang gue nggak suka, hal yang gue suka gitu-gitu. Dan selanjutnya gue mau ngasih opini gue tentang ending Jujutsu Kaisen. Singkatnya ya, gue suka sama endingnya sih, gue akuin. Ini bukan ending yang sempurna, bukan ending yang perfect, tapi lagi-lagi ini adalah ending yang bagus, ending yang pas aja buat gue. Kalau gue mau pakai bahasa kasar sih ya istilahnya kayak KKM sekolah gitu loh, kayak 7075. Sukuna berhasil dikalahkan oleh grup dukun Jujutsu, yang salah satu korban dukun Jujutsu itu adalah Gojo Satoru. Dan setelah dikalahkan, Sukuna kembali menjadi kutukan. Namun kasarannya bisa dibilang Sukuna tobat dan menerima kekalahannya. Ini interpretasi yang basic banget. Sukuna kalau bisa hidup kembali gak bakal ngambil jalan yang sama, dan dia mau ngambil jalan yang berbeda. Dan keinginan Gojo Satoru terkabul biar kejadian yang menimpa dirinya gak terjadi lagi gitu, kayak tragedi Geto Suguru, dan dicegah gitu di generasi selanjutnya. Overall ini rasanya ya lumayan lah happy ending gitu buat trio double kita yang akhirnya bersatu sih. Beberapa karakter yang disorot di ending ya, di beberapa chapter ke belakang itu gue suka sama konklusi karakter Yuji Itadori, Sukuna sama Gojo itu gue suka banget. Gue suka Yuji yang berhasil mengalahkan Sukuna secara gelutnya menjadi finishing blow-nya, ataupun ideologinya yang ngebikin Sukuna ngubah pandangannya, semisal dia reinkarnasi kembali kayak yang gue bilang tadi. Karena ini endingnya rada open ending, soalnya di halaman terakhir ya jari Sukuna ditunjuk
ditunjukkan lagi. Jadi terserah interpretasi lu pada gimana. Gojo juga gue suka konklusinya kayak yang gue bilang tadi, mencegah hal yang terjadi di generasi dia biar di generasi selanjutnya gak kejadian lagi. Merubah dunia Jujutsu dari dalam dengan ngacak-ngacak higher ups, orang tua sotai, kebanyakan politik gak jelas dunia Jujutsunya. Mungkin ya endingnya bisa lebih baik lagi. Coba ini tetap ending yang pas, ending yang bagus buat series ini. Terakhir overall thoughts gue ya buat Jujutsu Kaisen, ini manga yang populer yang punya naik turunnya tersendiri buat gue pribadi dan mungkin ya buat banyak orang. Emang ini manga tetap punya minus yang ya jujur bikin gue agak risih. Cuman di satu sisi gue gak bakal nyangkal gue have fun banget baca manga ini. Dengan segala naik turunnya ini series, rating gue pribadi sih ke Jujutsu Kaisen ini adalah manga 7,5 dari 10 buat gue pribadi. Series yang bagus walaupun lagi-lagi punya flaw yang gue rasa cukup banyak sih, tapi gue rasa 7,5 dari 10 adalah rating yang fair buat gue pribadi ya. Gue ngerasa series ini bagus, tapi gue rasa ada hal yang bagi gue bisa dieksekusi lebih baik aja sih dalam manga ini. Gue gak bakal nyangkal ini serialisasi pertama Gege Akutami bisa dibilang achievement yang luar biasa juga, menjadi salah satu manga terpopuler beberapa tahun kebelakang ini, dan itu gue rasa keren banget, patut diapresiasi. Dan itu kalau kita ngomongin penjualan ya emang kelihatan banget ini manga populer banget. Mungkin kalau misalnya Gege Akutami punya serialisasi selanjutnya, gue rasa mungkin dia bisa belajar banyak aja sih dari Jujutsu Kaisen, apa plus minusnya gitu-gitu dah. Also ini manga jujur ya rusak gara-gara leak culture itu di mana-mana. Orang itu selalu nungguin spoiler daripada jadwal terbit resminya. Habis itu pas leak itu muncul, orang-orang udah ngebentuk opini dari leak gak jelas itu sebelum akhirnya si impression setelah baca chapternya langsung gitu. Jadi persepsi mereka terhadap series ini berubah drastis gara-gara leak, dan itu gue males banget sih jujur. Mungkin suatu saat kalau misalnya karya selanjutnya Gege Akutami, mending ikut kayak Tatsuki Fujimoto tuh pindah ke Jump Plus terus full online kagak ada leak-leakan, itu kan seru. Gue tetap bakal nunggu adaptasi animenya karena bagi gue adaptasi animenya nge-improve yang gue rasa kurang di manganya sih, dan gue tetap suka banget sama animenya. Mungkin rating anime Jujutsu Kaisen sama manga Jujutsu Kaisen bakal beda sih, karena gue jauh lebih suka animenya dari manganya dengan alasan bisa mengimprove hal yang kurang di source material ya. Anyway, Jujutsu Kaisen 7,5 dari 10 buat gue pribadi. Manganya udah gitu aja, bye.